Oke, semuanya halo, apa kabar? Baik, masih bersama dengan saya ya. Kita hari ini akan membahas tentang metode penelitian sejarah ya, yang dimana di minggu lalu kita sudah coba bahas ya tentang sinkronik dan diakronik. Tentunya sinkronik dan diakronik itu akan selalu dibawa sampai dengan tahun depan. Karena pembahasan sejarah tidak akan lepas dari sinkronik dan diakronik. Baik, anak-anak, kita akan masuk ke metode penelitian sejarah. Ada dua pertanyaan pematik. Yang pertama, apakah yang kamu ketahui tentang penelitian sejarah? Yang kedua, apakah kamu bisa memberikan langkah-langkah apa saja yang harus diperhatikan dalam penelitian sejarah? Silahkan kalian isi lewat link yang saya share di YouTube nanti ya. Atau nanti langsung klik aja. Ya udah disediakan, oke? Baik, pada kesempatan hari ini ya, kita akan bahas tentang gimana sih metode penelitian sejarah itu, bagaimana sih langkah-langkahnya, dan apa yang harus kalian lakukan. Nah, di depan ini ya, apa sih itu penelitian sejarah? Saya akan coba garis besarnya ya. Penelitian atau riset ya adalah suatu investigasi yang dilakukan secara aktif, tekun, sistematis yang bertujuan menemukan dan menafsirkan dan merevisi atau memperbaiki fakta-fakta sehingga tercapai pengetahuan yang lebih mendalam ya mengenai suatu peristiwa, tingkah laku, teori dan hukum. Penelitian sejarah itu dilakukan secara sistematis ya supaya bisa mendapatkan pengetahuan, pemahaman yang mendalam serta makna dari peristiwa tersebut. Hari ini kita akan coba masuk ke langkah-langkah metode penelitian sejarah. Karena sejatinya bahwa langkah metode penelitian sejarah ini berbeda dengan metode penelitian yang lain ya, anak-anak. Baik, di depan ini ada yang pertama pemilihan topik ya, anak-anak. Lalu ada di sini selain pemilihan topik juga ada heuristik. Ya, sebelum kita ke heuristik, ya tentunya pemilihan topik ini anak-anakku sekalian, kalian harus mencari judul atau tema yang unik untuk penelitian kalian dan memiliki nilai, makna. Lalu ada heuristik, di mana heuristik sendiri adalah kegiatan mengumpulkan ya lalu mengumpulkan informasi ya lalu ada yang namanya verifikasi. Kalian itu harus ya setelah sumber-sumber data itu dikumpulkan kalian harus bisa memverifikasi ya keaslian sumber tersebut. Nanti saya akan jelaskan tapi kita coba bahas secara detailnya. Lalu ada interpretasi, ya, di mana interpretasi ini ya adalah menafsirkan atau mengimajinasikan atau menyimpulkan data. Selanjutnya ada historiografi. Historiografi dibagi menjadi 3 macam. Ya, ada tradisional, kolonial, lalu ada Indonesia modern. Ya, kita bahas satu-satu dulu ya. Oke, di sini ada pemilihan topik. Ya, dalam memilih topik penelitian sejarah, ada baiknya mempertimbangkan beberapa hal, yaitu kedekatan emosional dan kedekatan intelektual. Kedekatan emosional sendiri dapat dikatakan sebagai kaitannya topik tersebut dengan sejarawan. Ya, di mana ketika kamu mau melakukan penelitian, otomatis kamu punya kedekatan emosional dengan judul tersebut. Ya, yang dimana kalian juga harus punya intelektual. Ya, daya nalarnya harus dipakai ketika memilih judul atau mengetahui peristiwa tersebut. Ya, misalnya tentang sejarah daerah kalian.
Ya, intinya kan kalian harus punya emosional bahwa kamu ada tinggal di situ, memiliki intelektual, lalu kamu juga memiliki emosional terhadap daerah tersebut. Ya, anak-anak. Baik, selanjutnya ada heuristik. Heuristik itu adalah pengumpulan, ya, pengumpulan sumber sejarah, ya. Lalu di mana pengumpulan tersebut dibagi menjadi dua. Ada data tertulis yang dilakukan, ya, secara wawancara, mengumpulkan informasi dan menulis kembali lewat dari apa yang kalian diskusikan atau kalian wawancarakan kepada orang tersebut. Bisa juga lewat dari prasasti atau dokumen yang didapatkan. Lalu di sini juga dikatakan bahwa dalam tahap ini sejarawan mampu mendapatkan sumber yang relevan, yang benar. Ya, maka akan lebih memudahkan sejarawan untuk memasuki tahap berikutnya. Ya, setelah sejarawan berhasil menemukan sumber yang relevan untuk penelitiannya, ya bukan hanya sumber tertulis tapi ada artefak. Ya, seperti bangunan kuno misalnya di daerah daerah kalian tuh misalnya daerah Ciberem gitu ya, ada bangunan kuno yang menandakan, "Oh, ini loh Ciberem," gitu misalnya. Ya, atau daerah-daerah yang lain, misalnya karena adanya batu atau artefak atau situs-situs yang menandakan bahwa daerah itu bisa disebut dengan nama daerah tersebut. Misalnya contoh Jalan Sudirman. Bisa kita tahu bahwa di daerah tersebut tuh ada patung Sudirman, ya, yang menandakan bahwa pengumpulan sejarah mulai mulai bisa dikumpulkan gitu. Mulai ada bentuk wujudnya, ya. Bangunan kuno dan peralatan bisa juga ditemukan di daerah-daerah kalian ya, atau bisa ditemukan juga di Arsip Nasional Republik Indonesia atau di museum-museum ya. Oke, lanjut. Ada verifikasi atau kritik sumber ya, di mana verifikasi atau kritik sumber ini adalah mencari tahu keabsahan sumber, keaslian sumber. Ya, verifikasi adalah kegiatan penyeleksian terhadap sumber yang diperoleh. Lalu kritik ekstern atau autentitas merupakan penyelesaian terhadap keaslian sebuah dokumen, meliputi kertas, tinta, gaya tulisan, bahasa, huruf, dan semua penampilan luar. Ya, jika kamu ingin meneliti, maka kamu tidak boleh setengah-setengah. Ya, kamu harus full. Ya, kalau setengah-setengah nanti akhirnya tidak selesai, oke? Lalu ada verifikasi kritik sumber. Ya, dibagi menjadi dua, ada kritik ekstern dan intern. Di mana bahwa verifikasi kritik ekstern ini dilihat dari yang tadi, kertas, penampilan, gaya penulisan, kata-kata, dan kalimatnya. Lalu kalau sumber kritik intern, ya penelitian misalnya contoh, si peneliti ini ya menemukan surat pengangkatan sebagai ketua organisasi yang baru. Nah, dibentuknya dalam apa? Bukan hanya tulisan, tapi bukti otentik seperti foto yang bersangkutan dipilih oleh masyarakat misalnya, difoto gitu ya. Jadi ada benar-benar kredibilitas sumber kritik eksternnya tuh ada. Ya, kebenaran isi dokumennya tuh ada. Real, dia diangkat menjadi ketua organisasi dengan bukti adanya foto. Ya, gitu ya. Lalu lanjut lagi. Ada interpretasi atau interpretasi ya, salah menulisnya, interpretasi ya. Pada tahap ini ya, setelah tahap heuristik, verifikasi sudah oke, maka kalian ya atau sumber sejarah setelah selesai semua dikritik ya, tahap penafsiran ini sangat penting. Kalian bisa memberikan makna atau menganalisis lalu menyatukan dengan beberapa fakta yang diperoleh. Ya, lalu terjadilah imajinasi sejarah. Ya, kan kita tidak tahu bahwa asal muasal Ciberem itu contohnya adalah Ciberem. Apakah di sana ada air yang merah gitu ya. Nah, interpretasi sendiri adalah mengumpulkan data dan mencari maknanya atau menafsirkan ulang. Bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu menganalisis dan sintesis menyatukan berbagai data. Selanjutnya lagi ada historiografi, ya, yang tadi saya bilang bahwa ada 3 hal.
tiga macam. Ada tradisional, kolonial, dan Indonesia modern ya anak-anak. Historiografi ini adalah suatu penulisan sejarah ya anak-anak ya, yang merekonstruksikan atau menyusun suatu gambaran peristiwa pada masa lampau ya berdasarkan data yang diperoleh. Ya, contohnya kalau misalnya secara kronologi gitu ya, dari tahun 1945 sampai dengan sekarang itu ada catatannya. Kita pernah belajar periodisasi ya, yang dari tahun zaman praaksara sampai dengan sekarang itu disebut dengan catatan historiografi. Ya, tapi tentunya historiografi itu dibagi menjadi tiga macam. Ada tradisional, ya anak-anak ya. Lalu ada juga tadi disebut dengan kolonial dan Indonesia modern. Kalau tradisional itu sendiri ya dimulai sejak ada zaman kerajaan Hindu-Buddha hingga zaman kerajaan Islam. Tentunya penulisan tradisional itu ditulis oleh pujangga atau penulis istana ya. Mereka secara tekun terus-menerus menulis yang terjadi di dalam istana. Contohnya adalah historiografi tentang Hikayat Aceh, Hikayat Banjar, lalu sejarah Melayu, sejarah Raja-Raja Riau, sejarah Tambusai, lalu historiografi tradisional dalam bentuk puisi atau syair, ya, yaitu syair Perang Banjarmasin, syair Raja Siap, ya. Lalu ada hikayat yang seperti Tambo, ya Tambo Minang, Minangkabau, lalu ada babat Tanah Jawi, ya babat Banten dan babat Cirebon. Nah, tidak sampai di situ anak-anak ya, bahwa contoh lain dari kerajaan-kerajaan juga banyak, ya seperti kisah historiografi kerajaan Mahabharata, ya. Nah, meskipun diwarnai dengan mitos dan legenda, penulisan sejarah tradisional dianggap cukup penting, ya karena berbagai peristiwa sejarah yang penuh terjadi di Nusantara, terutama mencatat silsilah raja-raja, kisah peperangan, bentuk pemerintahan dan adat istiadat di istana. Ya, anak-anak. Lalu ada historiografi kolonial. Ya, pada masa Belanda, ya banyak sejarawan Belanda mengadakan penelitian di Indonesia. Ya, yang mengenai tentang Indonesia yang ditulis oleh F.W. Staple. Dia menulis tentang sejarah Hindia Belanda. Lalu ada lagi tentang pandangan resmi tentang pemerintahan kolonial Belanda di VOC ya dan VOC. Ya, lalu ada lagi tentang pribumi, tapi sangat sedikit disinggungnya tentang kita ya, banyak kan tentang Belanda kalau historiografi kolonial. Lalu ada historiografi Indonesia modern ya anak-anak, di mana dikatakan tentang buku sejarah nasional yang ada di perpustakaan juga ada ya anak-anak ya. Itu tentang bagaimana sih perjalanan sejarah Indonesia dari mulai pertama sampai dengan yang keenam, bukunya itu ada ya. Nah, selain itu juga anak-anak, ya buku yang kalian pegang itu bisa juga disebut dengan historiografi. Ya anak-anak ya. Dan sekaligus juga historiografi Indonesia modern ini dipakai untuk pembelajaran textbook ya sejarah di SMP dan di SMA. Nah, anak-anak sudah selesai nih pembahasan tentang metode penelitian sejarah. Ya, tentunya di pembelajaran kali ini ya kalian juga harus ambil maknanya bahwa metode penelitian sejarah itu berbeda dengan metode penelitian lainnya ya anak-anak ya. Nah, saya akan memberikan penugasan kepada kalian ya, tentunya penugasannya berkaitan dengan metode penelitian sejarah. Penugasan itu sendiri ya, saya akan membagikan linknya di YouTube. Silakan kalian baca, buka linknya, lalu baca, pahami. Jika kurang paham boleh bertanya kepada saya, gitu ya. Sekian informasi yang dapat saya berikan. Semoga dapat bermanfaat mengenai metode penelitian sejarah. Baik anak-anakku sekalian, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Jangan lupa komen absen nama kalian, kelas ya. Dan katakan bahwa kalian adalah anak-anak yang jas merah terpendam. Oke, kenapa dibilang terpendam? Karena banyak hal yang harus kita pelajari tentang sejarah. Oke, selamat
mengerjakan. Thank you.